Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la minal jannah. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jamaah peserta pengajian dan pemirsa channel dakwah Islamiyah yang semoga dirahmati semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk melanjutkan majelis ilmu kita yang semoga diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala bersama ibadah-ibadah lainnya, mulai dari ibadah salat, zikir, salat sunat, iktikaf, silaturahim. Hendaknya kita hadirkan semua di hati kita ibadah-ibadah mulia ini sekaligus disertai niat ikhlas agar semua ibadah ini kita dapatkan pahalanya sekaligus dalam keberadaan kita di masjid Allah yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa pula kita ucapkan untuk pemimpin kita, teladan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertai penghayatan cinta dan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kajian kita dalam kitab Al-Usulul Thalathah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Terakhir kita sudah membahas sampai pada tulisan beliau yang mengatakan wa ba'dal ba'thi muhasabun wa majziyuna bi a'malihim. Setelah hari kebangkitan, setelah manusia dibangkitkan kembali semua di hari akhirat, maka manusia akan dihisab, dihitung amal baik dan amal buruknya, lalu diberi balasan yang setimpal. Kebaikan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, sementara amal buruk atau dosa hanya dibalas dengan satu keburukan. Karena keluasan rahmat Allah Tabaraka wa taala. Kemudian ayat yang beliau angkat tentang masalah ini, bahwa manusia semua akan dibalas di hari akhirat. Firman Allah Tabaraka wa taala di surah An-Najm, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna.
Allah hendak membalas orang-orang yang berbuat jahat, berbuat dosa sesuai dengan dosanya. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah hendak membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Al husna, kebaikan yang lebih banyak, lebih baik. Oleh karena itu para jemaah sekalian, saya ingin mempertajam poin ini sebelum kita baca poin selanjutnya, bahwa marilah kita sungguh-sungguh betul-betul menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk berbekal menuju akhirat, dengan memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal saleh, amal ibadah, amal jariyah. Amal-amal hati, amal-amal fisik, amal fikir, amal harta. Perjuangan di jalan Allah. Ini semua bekal kita ke akhirat. Akhlak mulia. Hubungan baik dengan sesama manusia. Dalam waktu yang sama mari kita menjauhi dosa. Mari kita bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ada 3 poin yang sungguh-sungguh perlu kita wujudkan sebagai persiapan menuju akhirat. Perbanyak amal, tingkatkan taubat, dan perbaiki akhlak. Karena amal dan dosa ditimbang, dihisab dan ditimbang untuk diberi balasan. Sementara akhlak buruk bisa membuat orang bangkrut. Banyak kebaikannya tapi banyak orang yang telah diperlakukan secara zalim. Kebaikannya bisa jadi pembayaran dosa-dosanya kepada sesamanya manusia. Lalu ketika kebaikannya sudah habis, masih banyak orang yang ditempati berdosa, maka dosanya lagi orang itu dipindahkan kepadanya, yang menyebabkannya menjadi orang bangkrut. Al-muflis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan dia masuk neraka. Untuk itu mari kita betul-betul menggunakan kehidupan di dunia yang sangat amat singkat sekali ini untuk betul-betul berbekal menuju akhirat. Mari kita betul-betul mengamalkan firman Allah di surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah, tuntutlah, utamakanlah keselamatan akhirat yang telah Allah siapkan, yang telah Allah berikan kepadamu. Adapun dunia, wala tansa nasibaka minad dunia. Sekedar jangan dilupa untuk dinikmati sesuai kebutuhan. Itu pun jangan dilepaskan dari akhirat. Walaupun kegiatan dunia, kenikmatan dunia, tetap jangan dilepaskan dari akhirat. Bagaimana caranya? Yang halal saja dinikmati. Jangan yang haram. Yang kedua, supaya dunia tidak terlepas dari akhirat, jangan melalaikan, menunaikan kewajiban. Ibadah-ibadah mahdha.
Bahkan semua bentuk ketaatan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Munafikun yang kita sudah tahu bersama. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nah. Silakan urus anak, urus harta. Tapi aja anak pakaliali kalau mari ngerah lo taat di fuang Allah Ta'ala. Ini intinya. Kenapa? Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jelas sekali. Siapa yang melakukan hal yang demikian itu? Dilalaikan oleh harta dan anaknya. Oleh kenikmatan dunianya. Beribadah, taat kepada Allah, pasti rugi. Walaupun kelihatannya dunianya menguntungkan. Ini yang masih banyak, Pak. Masih terlalu banyak saudara-saudara kita sesama muslim masih seperti dilihat menghayal-hayal atau menganggap kita menghayal-khayal kalau dinasihati tentang akhirat. Termasuk sebagian yang sudah salat. Makanya salatnya pun belum beres. Salatnya pun belum khusyuk. Karena sekedar dia kerjakan saja. Karena dalam salat pun tetap dunia dalam ingatannya. Dunia dalam pikirannya. Mari kita jujur. Kita yang sudah salat ini. Kita yang sudah berpengajian. Betulkah sudah akhirat mendominasi kita? Paling tidak ada usaha. Kau sementara masuk pajak kina muncul paringeralinoe. Ada usaha untuk menepisnya, untuk melawannya. Dengan langsung menghadirkan ingatan kepada Allah, kepada akhirat. Mari kita jujur. Apalagi kalau sudah di luar salat. Kalau kita bicara tentang ibadah harta. Betulkah tiada hari tanpa sedekah? Mau bicara doi tahu, mu 500 rupiah lawan ada. Kau mau bicara nu diandre ki, mu si timpu muah. Betulkah tiada hari tanpa sedekah? Karena tiada hari kita tanpa menerima rezeki dari Allah. Kalau betul-betul akhirat menjadi tujuan, tidak ada yang lepas. Perhitungan-perhitungan kita terhadap halal haram sangat disiplin. Tidak sembrono. Karena kita takut akhirat. Kodek panama pakuro malam mamupi tepe. Pada semestinya pengajian harus mendongkrak iman kita. Bukan tidak disyukuri kehadiran tak berpengajian. Tapi kalau tidak berubah ke yang lebih baik. Mohon maaf. Tidak berberkah ini pengajian. Dia nak barakah. Apalagi Pak? Bagaimana caranya dunia tidak terlepas dari akhirat? Selalulah berniat ikhlas. Dalam mengerjakannya, dalam menikmatinya. Selalulah bersyukur kepada Allah. Maka dunia tidak pernah terlepas dari akhirat. Amalkan Al-Qasas 77 ini Pak. Supaya betul-betul kita bersiap menuju akhirat. Karena yang namanya kematian sekali lagi. Tidak bosan-bosannya diulangi. Dijadikan bahan nasihat menasihati di antara kita. Walaupun kita semua sudah tahu. Melihat, mendengar hampir tiap hari. Orang meninggalkan dunia ini.
Di antara mereka orang-orang terdekat kita, orang-orang tercinta kita. Saya alhamdulillah para jamaah, walaupun masih sangat banyak dosa dan kelalaian, hampir tiap hari saya merenung, mati tunu mau dipagangkan. Saya agak tahu tidur, sebagaimana orang-orang terdahulu kita, bahkan yang pernah melahirkan kita, kakek nenek kita, yang pernah bersama kita, sudah tidak. Pada akhirnya, entah berapa tahun lagi ke depan, yang jelas tidak akan mungkin sampai 1000 tahun. Nah, yang namanya 100 tahun ke depan kalau dijalani pasti kita sampai. Kalau tidak dipanggil oleh Allah sebelum. Tidak kedemikian, Pak. Nah, di antara kita sudah ada 60, 70. Ada yang dibawanya, kalau saya sudah hampir juga 50. Sedikit lagi. Kalau Allah masih memberi kesempatan. Saya di Bulukumba ini baru umur 30 tahun. Tahun 2001 saya pertama di sini. Anak-anak di rumah masih kecil-kecil semua. Banyak yang hadir pengajian mungkin masih TK SD. Saya sudah bawakan pengajian di sini. Dan sejumlah jamaah, bahkan yang pernah dekat dengan saya pribadi, satu persatu telah pergi. Jangan lupa orang-orang yang telah berjasa. Siapa almarhum Pak Haji Sade rahimahullah. Siapa lagi yang lain? Pak Imam. Orang tua kita, Pak. Pak Hamid. Rahimahullah. Pura mana? Yang hidup. Menyaksikan semua beliau akhirnya dipanggil. Dan begitulah seterusnya. Tafakkur. Mari kita semua melakukan tafakkur. Bagaimana perjalanan? Baik. Kita lanjutkan sedikit membaca tulisan. Sengaja saya pertajam dulu ini karena betul-betul masih terasa bahwa ini dunia terliwat-liwat. Apa kalialinna kodekna disadari magati. Dekna sini disegarkan tepe. Apalagi yang masih muda-muda. Masih selalu melihat kematian masih jauh. Alangkah kelirunya. Alangkah kelirunya. Selanjutnya beliau berkata rahimahullah, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafarah. Agak betul. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Siapa yang mendustakan adanya hari kebangkitan, kafir. Siapa yang mendustakan, menolak, mengingkari, yang mengatakan tidak mungkin ada hari akhirat, berarti dia kafir. Hati-hati. Tidak mustahil. Masih ada orang yang mengaku Islam tapi hanya mungkin tidak berani mengatakan tidak mungkin ada hari akhir. Tapi tidak mustahil hatinya mengatakan bagaimana caranya. Mungkinkah? Mungkinkah orang yang sudah mati hancur lebur, mana lagi yang memang tidak ditahu kuburannya, masih bisa dihidupkan kembali?
Jangan sampai. Terlebih lagi kalau sudah dipelajari, dibaca ayatnya, hadisnya, lantas masih muncul keraguan, mengarah pada kekafiran. Makanya rukun iman yang kelima, al-imanu bil ba'ats atau al-imanu bil yaumil akhir. Yang disebut rukun iman, kapan tidak dipercaya, batal keimanan. Batal keislam. Jadi hendaknya kita betul-betul memantapkan keyakinan. Jangan sampai ada keraguan sebesar zarrah istilahnya. Harus dimantapkan keyakinan bahwa betul-betul akhirat di depan mata. Kita yakini hari akhirat seperti yakinnya kita pada apa yang kita alami saat ini. Bagaimana nih keyakinan tak? Apa tak alami sekarang? Tidak teragukan toh bahwa ada di sini duduk dengar ceramah. Tidak ada yang ragukan. Semestinya keyakinan kita pada hari akhirat harus seperti ini juga. Kalau belum, itulah ukuran lemahnya iman. Sudah begitu perasaan kita, Pak, para jamaah, bahwa betul-betul kita nanti di akhirat seperti yakinnya kita bahwa memang kita begini sekarang. Ya. Ini penting ini. Penting dilakukan ini. Karena selama belum begini cara kita meyakini akhirat, itu tandanya masih ada keraguan. Dan itulah membuat kita tidak serius ke akhirat. Karena kita tidak merasakan bahwa akhirat memang akan menjadi kenyataan. Seperti kenyataan-kenyataan yang kita alami saat ini. Bahwa betul-betul terjadi. Nah disinilah perlunya kita membiasakan diri. Menggelorakan dalam hati setiap saat. Bahwa akhirat akan menjadi kenyataan. Dan itulah hakikat iman. Itulah hakikat iman ketika kita bisa merasakan akhirat sudah menjadi kenyataan. Sebagaimana kenyataan-kenyataan yang kita jalani di dunia ini. Bahwa terjadi betul, begitu betul. Karena orang kafir mendustakan. Nah kita bukan lagi orang kafir. Orang munafik ragu. Orang munafik ragu tentang adanya hari akhirat. Wartabat qulubuhum. Makanya tidak mau tanggung resiko perjuangan. Apalagi kalau bicara perang. Selalu memakkalasi, mencari-cari alasan untuk minta izin kepada Nabi supaya tidak ikut berjuang. Ada ayatnya, Pak. Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang suka minta izin kepadamu mau menghindar dari perjuangan Muhammad adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu orang munafik yang dimaksud di situ. Wartabat qulubuhum. Hatinya selalu dipenuhi keraguan. Fahum fi raibihim yataraddadun. Dan mereka selalu terombang-ambing dengan keraguannya. Adakah? Itu orang munafik. Kalau orang beriman yang sebenarnya kata Allah, la yasta'dzinuka alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang mantap imannya pada Allah dan hari akhirat tidak akan minta izin kepadamu Muhammad untuk tidak mau berjuang dengan harta dan jiwanya. Dia namanya kesyaritannya mega alasan. Tahu kurunnya letak. Kau malu mulai terima kredit sedikit lemak berjamaah bela. Coba kata di lawizini
Izinkan nggak dulu. Pada santri di pesantrennya, izin Ustaz, sakit apa kok? Kalau di Masjid Muhammadiyah kadek tahu kata izin itu. Ini tomnya matoroi. Tak bisa kak. Ada permintaan infak sedekah, tak bisa kak. Tidak dulu saya. Coba. Renung-renungkan surat Taubah ini para jamaah sekalian. Pengajian tidak barangkali, tidak dulu. Hati-hati. Hati-hati. Apalagi kalau berat-berat dari itu. Ukurannya yu'minuna billahi wal yawmil akhir, tidak minta izin untuk menghindar dari resiko perjuangan. Yang suka minta izin, cari-cari alasan, la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apakah di masa Nabi saja? Tidak. Al-Quran ini berlaku sampai dunia kiamat. Selalu saja ada orang yang begini bentuk. Cuma tidak boleh divonis. Lebih baik kita mencela diri sendiri. Saya ini. Dan itulah makna an-nafsul lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsul lawwamah suka mencela dirinya sendiri. Para ulama mengatakan salah satu celaan pada diri sendiri yang harus selalu diperbanyak, saya munafik. Tapi bukan di tengah orang banyak, tidak usah diberitahu orang. Pada saat bersunyi-sunyi, pada saat beristighfar, cela diri sendiri. Saya munafik. Ampuni kemunafikanku ya Allah. Munafik kayu. Adik kali kuliah lebih baik. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Siapa yang mendustakan adanya hari kebangkitan berarti dia kafir. Mana dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala. Ini hebatnya ini penulis. Betul-betul pernyataan dalil, tidak kapau-pau. Dan memang begitu dalam berislam. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ulama boleh diterima kalau ditopang dengan dalil yang kuat. Kalau tidak, tidak. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalil dari pernyataan ini bahwa siapa yang mendustakan adanya hari kebangkitan berarti dia kafir adalah firman Allah tabaraka wa taala di surah At-Taghabun. Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka, meyakini mereka tidak dibangkitkan. Jelaskan, kafir. Tegas sekali orang kafir mengatakan tidak mungkin. Allay yub'atsu, tidak mungkin mereka dibangkitkan. Di surah yang lain, apa jawabannya orang kafir kalau beritahu ada hari kebangkitan? Seperti di surah Al-Waqiah. Banyak hafal Al-Waqiah. Aidza kunna idzaman wa aidza kunna turaba wa idzaman a inna lamab'utsun. Apakah kalau kami sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah dan tulang belulang yang hancur-hancur, masihkah kami bisa dibangkitkan? Apakah sungguh kami akan dibangkitkan kembali? Tegas sekali. Mereka heran. Menolak ini. Mereka juga mempertanyakan orang-orang yang terdahulu. Awa aba'unal awwalun. Begitu Pak? Apakah juga bapak-bapak kami terdahulu yang lebih hancur lagi? Yang lebih tidak ditahu lagi di mana keadaannya bagi di mana. Nabi disuruh jawab. Kul. Jawab Muhammad. Innal awwalina wal akhirin. Sungguh orang terdahulu dan orang terakhir. Lama jamu'una ila miqat yaumin ma'lum.
Sungguh mereka akan dikumpulkan semua pada hari yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang tersisa orang kafir. Kau percaya atau tidak? Di surah As-Saffat awal-awalnya As-Saffat ayat-ayat ruqyah Ustaz Agung. Di situ ada ayat yang menyatakan perkataannya orang kafir yang mengherankan ada hanya hari kebangkitan. Aidza kunna turaba wa idzaman inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun. Nabi disuruh jawab, "Qul na'am." Beritahu Muhammad, "Iya." "Wa antum dakhirun." Dan pada hari kebangkitan itu nanti kamu akan terhina semua. Kalau kamu kafir. Tidak tanggung-tanggung, tidak segan-segan. Tidak ada rasa minder menjawab. Kamu akan dibangkitkan semua. Dan kalau kamu dalam keadaan kafir sehingga dibangkitkan, dakhirun, antum dakhirun, kamu akan hina nanti di akhir. Nah, kita kembali ke surat Taghabun tadi. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahkan meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan kembali. Qul, jawab Muhammad. Dan harus juga menjadi jawaban semua umatnya. Bala, bahkan. Apa maknanya bala? Membantah. Kalau ada orang memberi satu pernyataan, lalu kita bilang bala, berarti kebalikan dari pernyataan itu. Pernyataan itu kita tolak, kemudian kebalikannya yang ditetapkan. Itu makna bala. Ya toh? Jadi orang kafir mengatakan tidak mungkin mereka dibangkitkan, kasih tahu bala. Bahkan kamu akan dibangkitkan. Wa Rabbi, Nabi disuruh bersumpah. Demi Rabbku, demi Allah. La tub'atsunna, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Di sini Allah menggunakan dua huruf penegasan. Lam taukid dan nun taukid namanya dalam tata bahasa Arab. La tub'atsunna, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Makanya jangan baca panjang ini lamnya. Salah arti itu. Kalau bilang la tub'atsunna, benar-benar kamu tidak dibangkitkan. Makanya belajar tajwid. Hati-hati. Yang pandang ente panjang pendeknya ayat. Iya. La tub'atsun, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Lalu apa yang terjadi? Tsumma latunabba'unna bima amiltum. Kemudian benar-benar, di sini Allah menggunakan dua huruf penegasan. Sama tadi yang pertama. Kemudian benar-benar kamu akan diberitahu dan diberi balasan pada apa yang telah kamu kerjakan. Dibongkarkan semua, kau nanti rahasia bukan masih. Lewat catatan amalmu, lewat timbangan amalmu. Dibongkar semua. Latunabba'unna bima amil. Wa dzalika 'alallahi yasir. Membangkitkan manusia dan memberi balasan di akhirat mudah sekali atas Allah. Wa dzalika 'alallahi yasir. Mudah sekali hal itu bagi Allah, tidak ada yang sulit. Jangan dimustahilkan, tidak ada yang sulit. Kalau Allah menghendaki hari kebangkitan itu. Sudah sering saya jelaskan bahwa kalau pertama kalinya saja Allah sanggup mengadakan, tentu lebih sanggup lagi kalau hanya mau diulangi. Dan itu ada ayat di surah Ar-Rum. Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu alaih. Allah yang memulai penciptaan manusia, kemudian dia akan mengulanginya kembali. Wa huwa ahwanu alaih, dan mengulangi penciptaan lebih mudah atas Allah. Lebih enteng
dibanding yang pertama. Bukan berarti yang pertama sulit. Pertama sudah mudah, lebih mudah lagi yang kedua bagi Allah. Nah, tidak ada alasan. Untuk menolak adanya hari kebangkitan. Tapi orang kafir yang memang tidak menggunakan akal sehatnya, hati nuraninya, iya toh? Hanya hawa nafsunya yang selalu dikedepankan, maka dia tidak mau percaya adanya hari kebangkitan. Jadi begitulah. Mari kita perkuat kesadaran, keyakinan yang memotivasi kita untuk sungguh-sungguh bersiap menuju hari akhirat. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu lalu kita menyesal dengan penyesalan yang terlambat. Ya tuh para jamaah. Ya laitani, ya laitana. Jangan sampai. Memang orang beriman selama tidak membatal imannya sampai mati, masih ada harapan. Tidak kekal di neraka. Tapi jangan ada yang berpikir macam-macam. Mau berapa lama di neraka? Walaupun akhirnya keluar, mau berapa lama? Siksaan neraka yang paling ringan ketika diinjak, penghuni neraka dipakaikan sepatu dari api lalu mendidih sampai di otaknya. Nabi mengatakan, kau sangka itu yang paling berat, padahal itu yang paling ringan. Karena itu para jamaah, Nabi SAW, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain, ada di antara mereka yang disebut langsung namanya bahwa tidak mungkin lagi masuk neraka. Tidak pernah kendor rasa takutnya pada neraka. Paham? Tidak pernah mengingat neraka kecuali menangis. Pahlawan Badar ada jaminan khususnya dari Allah. If'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Yang mana ni mufueloe, purana wadam pernah. Tidak ada pahlawan Badar yang bermain-main dengan dosa. Bahkan semua takut berdosa. Semua takut berdosa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah merasa punya dosa kepada Rasulullah SAW. Sepanjang hidupnya beliau bersedekah khusus untuk menebus dosanya yang satu itu. Padahal beliau disebut langsung namanya oleh Nabi, Umar fil jannah. Nangkatos si tahu makkadah. Akan dek to tina kekal di neraka. Kung kamu tepe. Jangan. Jangankan mereka radhiyallahu anhum, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang nyata-nyata manusia termulia, manusia terbaik, pertama kali dibukakan pintu surga, tidak pernah berkurang sedikit rasa takutnya kepada neraka. Ya, dia nangkana kendor tahu na diranakai. Coba. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Yang jelas-jelas masih sangat kurang amal-amal baik kita. Yang jelas-jelas dosa kita masih terlalu banyak. Memang tidak boleh kita berlebihan dalam takut kepada Allah, kepada neraka. Harus diseimbangkan dengan harapan pada ampunan Allah, pada surga Allah. Tapi
Kalau yang banyak terjadi kelihatannya para jamaah, justru rasa harapnya yang berlebihan. Tidak begitu? Justru rasa harapnya, rasa cepatnya merasa puas dengan amal, itu yang berlebihan. Banyak mi amalku. Bahkan ada yang merasa berjasa sekali kepada Islam. Merasa berjasa sekali kepada lembaga Islam, kepada masjid. Yang parah, karena selalu mengingat jasa-jasa masa lalunya, lalu dia merasa sudah mau pensiun. Nah, tidak pensiun dari dosa. Waduh. Makanya Pak Kutu tahu ya Bapak, pura diolo nih ya. Nah, mana itu nang kasih kuai, Bapak. Oh iya naruh nek telung berjama, ya Bapak pura nih. Astagfirullah. Bahkan kembali berdosa karena merasa bahwa sudah banyak yang telah lalu. Oh maaf kalau ini dianggap sedikit mengeritik. Saya juga tidak sebut nama. Boleh jadi saya sendiri yang mengeritik diri saya. Para jamaah, mari kita sadar. Hari akhirat pasti terjadi. Hari kebangkitan pasti akan tiba. Ditolak atau diterima, dipercaya atau tidak. Allah tidak minta pendapat. Sebagaimana Allah tidak minta pendapat waktu menciptakan manusia pertama kali, Allah juga tidak minta pendapat kalau Allah mau menghidupkan kembali. Kau suka atau tidak? Kau siap atau tidak? Sadarilah ini. Syukurilah hidayah Allah yang ada pada kita. Karena Allah mengaruniai iman, mengaruniai ketakwaan kepada kita. Syukurilah baik-baik. Mintalah terus tambahan hidayah dari Allah. Kita sudah bukan orang kafir, alhamdulillah. Bahkan insya Allah, secara lahiriah kita bukan orang munafik lagi. Adapun hati kita, hanya kita dengan Allah yang tahu sendiri. Semoga yang hadir ini dihindarkan oleh Allah dari sifat munafik. Kita saling mendoakan. Tinggal bagaimana sekarang kita lebih baik. Kita berpengajian. Masya Allah. Saya bilang luar biasa ini jamaah Masjid Muhammadiyah. Mulai dari Al-Fatihah sampai sekarang sudah Al-An'am. Ditafsir oleh guru kita Ustaz Bahar Hafizahullah. Ditambah dengan saya sedikit-sedikit. Dan mungkin masih ada ustadz-ustadz yang lain. Ini masjid terbina. Jamaah terbina di satu segi. Nah sekarang apa tindak lanjut dari pembinaan ini? Semoga pribadi jamaah ini betul-betul terbangun betul. Bahkan rumah tangganya pun juga. Ini yang kita harapkan. Karena inilah tujuan pengajian. Inilah tanda pengajian yang berberkah. Kalau menghasilkan kepribadian yang semakin positif di jalan Allah. Semakin jelas keberpihakannya pada kebenaran. Semakin siap menuju akhirat. Betul-betul mampu mengurangi, meredam cinta berlebihannya pada dunia. Ini yang kita ingin capai. Sehingga kita hadir berpengajian. Masjid kita sekali lagi Pak, masjid terbina, Masya Allah. Masjid terbina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mengaruniai kita hidayahnya melalui doa dan perjuangan kita
kerjasama kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya toh. Tolong menolong di antara kita untuk saling memajukan takwa. Insyaallah Allah bersama kita. Nasihat demi nasihat, ilmu demi ilmu yang kita dapatkan, hendaknya betul-betul membangun kepribadian dan rumah tangga kita. Akhirnya masyarakat lingkungan kita, insyaallah. Demikian kali ini pembahasan kitab Ushulus Tsalatsah yang mempertajam kesadaran tentang benar-benar adanya hari kebangkitan. Insyaallah masih ada lanjutannya. Sedikit-sedikit sudah hampir selesai ini buku. Ini kembali lagi akan dijelaskan apa tugas-tugasnya para rasul dari awal sampai akhir. Itu akan kita bahas dari tulisan beliau, mulai dari wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirina wa mundzirin. Allah mengutus setiap rasul, tugasnya adalah memberi berita gembira dan memberi ancaman seimbang. Berita gembira kalau beriman, ancaman kalau kafir durhaka. Insyaallah pengajian akan datang 2 pekan berikut. Kalau tidak ada perubahan, tiba-tiba kita perdalam sedikit pembahasannya ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dicukupkan para jamaah. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan yang benar dari apa yang kita ucapkan dan apa yang kita dengarkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.